Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun lahir di Barong, April tahun 1898. Barong adalah sebuah desa di Sawahan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun atau yang kerap dipanggil dengan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun merupakan putra Kiai Haji Harun. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun melepas masa lajangnya dengan menikahi putri ketiga Kiai Haji Yasin yang bernama Nyai Zahroh. Buah dari perkawinnya beliau dikaruniai 18 anak, diantaranya adalah Nyai Makiyah Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun wafat pada tanggal 9 April tahun 1963 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di kediamannya di Kasin. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Kasin, Malang. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun kecil tumbuh dan dibesarkan di sana. Beliau mengenyam pendidikan pesantren Jombang, kemudian melanjutkan pesantren di Kauman yang diasuh Kiai Haji Yasin, Bangkalan dan pesantren di Nganjuk. Gairahnya untuk terus belajar agama kian menggelora, sehingga menghantarkan dirinya mengenyam pendidikan di Mesir pada 1914. Guru-guru Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun Kiai Haji Harun Kiai Haji Yasin anak-anak Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun Nyai Makiyah putra-putri yang lain murid-murid Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun Kiai Haji Abdul Karim Sutomo atau Bung Tomo H. Umar Maksum Kiai Haji Moh Said Ketapang Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun lahir di Barong, April tahun 1898. Barong adalah sebuah desa di Sawahan, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun atau yang kerap dipanggil dengan Kiai Mukti merupakan putra dari Kiai Haji Harun. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun kecil tumbuh dan dibesarkan di sana. Beliau sempat mengenyam pendidikan di pesantren Jombang, kemudian melanjutkan pesantren di Kauman yang diasuh Kiai Haji Yasin, Bangkalan dan pesantren di Nganjuk. Gairah beliau untuk terus belajar agama kian menggelora, sehingga menghantarkan beliau mengenyam pendidikan di Mesir pada 1914. Bagi masyarakat kota Malang, sosok Kiai asal Barong ini dikenal sebagai pribadi yang waro, mukhlis, dan ahli tasawuf. Sejak muda, putra pertama Kiai Haji Harun dari 6 bersaudara ini sudah giat berdakwah, dan mengabdi di pondok pesantren Kauman, belakang Masjid Agung Jami' Malang, yang dirintis Kiai Haji Yasin asal Kuanyar Bangkalan. Selain itu, juga ikut berkiprah di Masjid Agung Jami' Malang. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun menikah dengan Nyai Zahroh, putri ketiga Kiai Haji Yasin. Saat itu banyak warga yang meminta agar dirinya menetap dan membina masyarakat Kasin, pasca wafatnya Mbah Muhammad. Masyarakat merasa membutuhkan figur ulama dan ketokohan seperti Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun. Demi kecintaannya kepada Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun, Kiai Haji Abdul Karim sekeluarga sukarela memberikan tanahnya untuk dibangun rumah dan pondok pesantren, serta Langgar Al-Mukaromah, kini menjadi Masjid Al-Mukaromah, dan menjadi monumen tentara Hizbullah, yang dirintis dan dikelola Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun. Di Ponpes Kasin itulah, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun yang terkenal dengan ahli hizib itu memberi semangat kepada tentara Hizbullah untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Para santri yang banyak berdatangan ke pesantren, tidak hanya dari kota dan kabupaten Malang, seperti Gondang Legi dan Kepanjen, tapi juga dari Pandaan, Bangil, Pasuruan, Jember, Lumajang, dan beberapa kota lainnya. Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun aktif mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan kitab-kitab kuning lainnya kepada para santrinya. Para santri selain diajar ilmu tasawuf, juga diajarkan ilmu fikih, dengan rujukan kitab-kitab klasik, kitab kuning, yang hingga sekarang masih tersimpan ahli warisnya. Menariknya, selain ada yang nyantri untuk belajar ilmu agama, ada juga yang datang ke pondok pesantren Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun hanya ingin digembleng dan minta wirid atau hizib dan wirid supaya bisa menjadi tentara yang kuat dan tangguh dalam melawan Belanda. Ada hal yang menarik dari para santri yang datang ke pesantrennya. Sebagian besar tentara Indonesia yang tergabung dalam barisan Hizbullah selalu minta doa restu dan penggemblengan agar mereka mempunyai keberanian dan selamat dalam pertempuran, kesaksian H. Umar Maksum. Karena nilai intelektual Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun yang tinggi, menjadikan karir beliau cemerlang.
Beliau dikenal luas oleh banyak kalangan sebagai ulama pejuang yang gigih dan ahli budaya pewayangan Jawa. Perjuangan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun dalam melawan penjajah Belanda cukup besar. Beliau mempunyai semangat yang tinggi terus melatih dan membina mental para santri. Bagi beliau hal ini sangat penting, sebab manusia memiliki kondisi jiwa yang sewaktu-waktu bisa saja hilang semangat. Untuk mengantisipasi hal itu, setiap saat memasukkan nilai-nilai rohani tentang arti sebuah perjuangan di jalan Allah. Sehingga dengan begitu para santri merasa termotivasi untuk berjihad atas nama Tuhan dengan cara memberantas penjajah dari tanah air yang mereka cintai. Tentang kemampuan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun yang bisa menghilang dan menembus benda padat sudah diakui di masyarakat. Dengan itu pula beliau sangat disegani oleh banyak tokoh dan juga ditakuti oleh tentara lawan. Sebagian besar tentara Indonesia yang tergabung dalam barisan Hizbullah selalu minta doa restu dan penggemblengan agar mereka mempunyai keberanian dan selamat dalam pertempuran, kata H. Umar Maksum, santri Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun, yang masih hidup dan kini berusia 92 tahun. Menurut cerita dari H. Umar Maksum, mantan komandan pertempuran Hizbullah Jatim pada 1946 ini, di antara orang yang berguru kepada Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun adalah Bung Tomo, beber H. Umar Maksum. Bung Tomo, yang memiliki nama asli Sutomo adalah seorang pemimpin pertempuran 10 November yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya ketika diserang oleh tentara-tentara NICA. Beliau juga dikenang sebagai pahlawan yang bersuara lantang menyeru untuk melawan penjajahan melalui penyiaran di stasiun-stasiun radio Surabaya. Waktu itu, oleh Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun, Bung Tomo diberi wirid dan air minum, serta dibekali dengan bambu runcing, kenang H. Umar Maksum, yang pernah menerima tanda kehormatan bintang gerilya dari Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember tahun 1971. Semua santri yang digembleng mempercayai bahwa Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun memiliki kemampuan UTK menghilang. Beliau pernah menjadi buron politik selama 6 tahun, tetapi selama itu, beliau tidak tertangkap sama sekali. Namun setelah itu, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun bersama Moh. Natsir, Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, pernah merasakan dinginnya teralis besi karena bertentangan dengan ideologi Presiden Soekarno. Banyak kalangan mengira bahwa sebenarnya Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun yang menyerahkan diri sama seperti ketika beliau mendatangi Ketua RT untuk meminta maaf. Perjuangan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun pada masa penjajahan Belanda diakui cukup besar, terutama dalam pembinaan mental dan rohani para santrinya yang ikut berjuang. Pernah suatu ketika, sewaktu Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun sedang menggembleng sekitar 1 kompi atau sekitar 100 tentara di podoknya. Tiba-tiba tentara Belanda datang untuk menangkap mereka. Mengetahui hal tersebut, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun kemudian mengumpulkan para tentara di belakang langgar Al-Mukarromah. Anehnya, sewaktu tentara Belanda mencari mereka di pondok, di rumah Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun dan di langgar Al-Mukarromah tidak ditemukan seorang pun tentara, ungkap H. Umar Maksum, yang meski di usia senja masih tampak sehat dan bugar. Sosok Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun tidak hanya berkesan bagi masyarakat luas, tapi bagi para cucunya. Laki-laki yang memiliki putra-putri hampir 1,5 lusin ini dinilai sebagai kakek yang penyabar, disiplin, dan tidak banyak bicara, tetapi beliau demokratis. Kenang Umi Rosidah, cucu kesayangannya, demikian juga dalam menerapkan pendidikan, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun memberikan kebebasan kepada anak cucunya. Asalkan tidak sampai meninggalkan syariat Islam, kata Umi Rosidah, satu-satunya cucu putri, yang menjadi kesayangan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun. Demikian juga dalam hal bersodako dan mencari nafkah, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun juga aktif menjadi Syuriah Nur cabang Malang. Di sana beliau terkenal dengan seorang yang dermawan. Beliau juga mengajak dan menyarankan agar melakukan ikhtiar dan mencari barokah. Menurutnya kita tidak boleh ngoyo dalam mencari harta, juga tidak boleh pelit dalam mengeluarkan sedekah. Karena prinsipnya itu, beliau sering kedatangan tamu yang memberikan banyak hadiah-hadiah kepadanya yang kemudian disalurkan lagi kepada orang lain. Karena prinsip beliau, sepanjang manusia itu masih bernafas, berarti masih ada rizkinya. Mungkin karena ikhlasnya, dulu, di pondok Kiai Haji
Abdul Mukti bin Harun itu selalu datang kiriman dari masyarakat, baik berupa beras, ketela pohon, dan beberapa bahan makanan pokok yang ditempatkan di beberapa gudang. Namun, bahan makanan itu kembalinya juga kepada santri, tentara yang datang ke pondok, dan masyarakat sekitar Kasin, tambah Umi Rosidah, putri Ibu Makiyah, putri pertama Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun. Konon, ketika Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun mengisi pengajian, banyak orang yang berbondong-bondong datang tak peduli bagaimanapun cuacanya. Bagi masyarakat, ceramah Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun memberikan pencerahan. Seperti air yang diminum ketika dahaga, cahaya dalam kegelapan, dan peta ketika kehilangan arah. Suatu hari Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun mengisi pengajian di desa di Koripan, Tegalrejo, Magelang. Beliau menguraikan tentang tingkah laku anak manusia. Menurutnya, saat ini banyak para orang tua mengeluhkan kelakuan anak-anaknya yang tidak memiliki rasa hormat kepada kedua orang tuanya, lupa pada ajaran agamanya, dan jarang mengisi kegiatan di masjid. Sehingga perilaku seperti itu jauh dari harapan orang tuanya tentang anak yang berbakti kepada orang tahu dan soleh seperti doa yang sering dipanjatkan oleh kedua orang tuanya. Dengan melihat fenomena itu, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun tidak lantas menyalahkan kepada anak seluruhnya. Sebab menurut beliau istilah, woh pelem tibane ora adoh sakawite, banyak benarnya. Pepatah TSB memang mengindikasikan bahwa kebiasaan atau didikan orang di dalam rumah masing-masing sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Jika di dalam rumah, seorang anak mendapatkan didikan keluarga yang baik, contoh tindakan kebaikan, dan suasana rumah tangga yang tentrem, damai, harmonis dan bahagia, kemungkinan si anak akan berkembang menjadi orang yang baik. Sebaliknya jika rumah tangga tidak harmonis, si ayah dan ibu sering bertengkar, tidak ada nilai agama ditanamkan, sudah pasti seorang anak cenderung akan menjadi anak nakal, dan kelak setelah dewasa tidak mustahil akan berbuat hal yang merugikan banyak orang. Sosok Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun tidak hanya berkesan bagi masyarakat luas, tapi bagi para cucunya. Laki-laki yang memiliki putra-putri hampir 1,5 lusin ini dinilai sebagai kakek yang penyabar, disiplin, dan tidak banyak bicara, tetapi beliau demokratis. Kenang Umi Rosidah, cucu kesayangannya. Demikian juga dalam hal bersodako dan mencari nafkah, Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun juga aktif menjadi Syuriah Nu cabang Malang. Di sana beliau terkenal dengan seorang yang dermawan. Beliau juga mengajak dan menyarankan agar melakukan ikhtiar dan mencari barokah. Menurutnya kita tidak boleh ngoyo dalam mencari harta, juga tidak boleh pelit dalam mengeluarkan sedekah. Karena prinsipnya itu, beliau sering kedatangan tamu yang memberikan banyak hadiah-hadiah kepadanya yang kemudian disalurkan lagi kepada orang lain. Karena prinsip beliau, sepanjang manusia itu masih bernafas, berarti masih ada rizkinya. Karena nilai intelektual Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun yang tinggi, menjadikan karir beliau cemerlang. Beliau dikenal luas oleh banyak kalangan sebagai ulama pejuang yang gigih dan ahli budaya pewayangan Jawa. Perjuangan Kiai Haji Abdul Mukti bin Harun dalam melawan penjajah Belanda cukup besar. Beliau mempunyai semangat yang tinggi terus melatih dan membina mental para santri. Bagi beliau hal ini sangat penting, sebab manusia memiliki kondisi jiwa yang sewaktu-waktu bisa saja hilang semangat. Untuk mengantisipasi hal itu, setiap saat memasukkan nilai-nilai rohani tentang arti sebuah perjuangan di jalan Allah. Sehingga dengan begitu para santri merasa termotivasi untuk berjihad atas nama Tuhan dengan cara memberantas penjajah dari tanah air yang mereka cintai.